Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Kitab Daniel pasal 8 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-27. Kitab Daniel 8 ayat 15 sampai ayat 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir zaman." Saya ulangi, "Pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kepada kami untuk tidak melakukan kesia-siaan di dalam hidup kami. Mohon pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh memaknai akan firman-Mu ini di dalam seluruh langkah juang kami. Tiada kemampuan pada diri kami tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas
pekerjaan, dan tugas kami masing-masing, baik yang kami kerjakan dari rumah tangga masing-masing pun yang kami kerjakan di luar rumah. Tuhan menolong setiap orang tua, ayah dan ibu. Tuhan juga menolong setiap anak-anak di dalam rumah tangga masing-masing yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati baik yang dilakukan secara offline pun yang dilakukan secara online. Biarlah semua boleh berjalan dengan aman dan lancar. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berdoa juga buat setiap orang tua dalam setiap rumah tangga masing-masing. Biarlah kasih karunia Engkau nyatakan bagi setiap ayah dan ibu dalam rumah tangga untuk boleh membimbing anak-anak karunia Tuhan bagi mereka. Berdoa bagi segenap anggota jemaat Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Engkau topang, Tuhan memberkati, memulihkan mereka dari kondisi sakitnya, kembali pulih, melakukan aktivitas. Berdoa secara khusus buat Ibu Pendeta Ina bersama dengan segenap keluarga Oma Kasdo, keluarga besar di mana Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga almarhum Opa Kasdo. Engkau kiranya memberi penghiburan yang sejati bagi keluarga yang mengalami duka cita. Begitupun saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya di hadapan Tuhan satu persatu. Engkau datang sebagai penghibur yang sejati bagi setiap mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan hidup karena faktor ekonomi, kiranya Tuhan juga menolong mereka keluar dari permasalahan kehidupan mereka. Bapa Surgawi, Engkau memberkati setiap anggota jemaat di lingkungan Jemaat Silo Campagaya di dalam mengangkat setiap tugas dan pekerjaan masing-masing. Karuniakan kota kami, kota Makassar, kedamaian, kerukunan, dan keamanan. Biarlah semua aktivitas boleh berjalan dengan baik karena pertolongan dan tuntunan Tuhan. Sejauh hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan dan rencana hidup kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Berkenan kiranya Engkau mengampuni dosa, pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi ini. Terima kasih untuk setiap atensi Bapak Ibu yang boleh hadir dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam sehat selalu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.